Wah, sawahnya guys. Wih, curam banget. Bagus banget landscape-nya. Wah, senangnya. Wih, lihat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua. Jam 6 kita jalan. Mari kita eksplor Majalengka. Tujuan pertama kita mau ke Terasering Panjauweyan. Udah lama sebenarnya pengen kesini, pengen lihat. Mudah-mudahan cuacanya bagus. Dan yang paling penting sebenarnya mudah-mudahan padinya juga lagi bagus, karena yang kita lihat itu kan terasering. Kalau lihat terasering kadang ya kalau sawahnya lagi habis panen misalnya gitu kan, ya nggak ada yang dilihat ya. Ini sering kejadian. Orang mau lihat terasering sawah, begitu datang yang dilihat tanah. Saat ini matahari terbitnya lagi cepet ya. Ini jam 6 mataharinya udah setinggi itu. Agak kurang menguntungkan untuk traveler yang ingin mengejar sunrise, karena jadi harus berangkat lebih pagi ya. Jadi kalau mau ngejar sunrise ya dari jam 3 mungkin kalau lokasinya jauh. Semalam itu saya cek matahari terbitnya tuh 5.20. Bayangin, 5.20 mataharinya udah terbit. Jadi kalau asumsi dari base atau tempat nginap atau dari mana mau ke titik untuk melihat matahari terbit jaraknya sejam, itu minimal jam 5 kan udah di lokasi. Mulai menanjak nih kayaknya jalannya. Wah, sawahnya guys. Wah, kayaknya gundul. Si tutup. Buka jam 7, sekarang 6.37. Aduh, naik aja dulu.
Serem banget ini, nggak ada guardrailnya. Gua full gundul. Oh, udah sampai atas ini kayaknya. Panyewian, loket tiket 12.000 per orang. Nah, inilah pentingnya kita cari-cari info dulu sebelum berkunjung ke tempat seperti persawahan atau terasering seperti ini. Kalau kita berkunjung di waktu yang salah ya tentu aja hasilnya akan zonk. Kemarin itu sebenarnya saya tempat cari-cari info dulu dari Instagramnya terasering Panyawayan, tapi ternyata nggak begitu update. Ketika saya lihat Google Maps, ternyata ada orang yang review atau posting review dan fotonya itu sawahnya itu sedang hijau. Jadi saya pikir itu adalah kondisi yang terupdate. Tapi ternyata sepertinya orang itu berkunjungnya kapan, tapi postingnya baru kemarin. Ya, cabut. Kita ke destinasi berikutnya. Nggak tahu nih. Mau lihat air terjun Embun Pelangi sih sebenarnya. Nggak tahu ya udah bisa apa belum kalau udah belum buka gini. Soalnya belum buka loket-loket ya. Isu juga ya pagi-pagi. Maksudnya objek wisata tapi objek wisata alam gini tapi dia bukanya jam 7 jam 8. Nggak ngerti juga nih kalau mobil papasan gimana. Mobil harus sehat ini kalau lewat sini. Supirnya juga harus berpengalaman. Jam 7 juga belum buka juga itu. Karena bukan hari libur kayaknya. Bener kan yang kemarin saya bilang, kalau liburan atau pergi-pergi di hari Senin sepi, apalagi belum gajian. Jangan matikan mesin motor, bahaya blong. Nah, kering. Gak apa-apa, berarti nanti kita harus balik lagi ke sini di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada diberi umur, diberi kesehatan, diberi rezeki, kita bisa balik sini lagi guys. Ini hijau nih. Kenapa ada yang hijau ada yang enggak ya? Beda apa masa tanamnya? Saya tidak mengerti pertanian atau perkebunan, jadi harus maklum. Ini tikungan patahnya nih. Ini ya terjun tulisannya. Udah nyampe.
guys ternyata. Kalau dari arah sana nggak kelihatan. Oh itu ada deh. Parkirnya di sini. Akhirnya kita jalan ke air terjun. Belum buka ya sebenarnya. Jam 8 bukanya. Tiket masuknya 15.000 per orang. Satu orang plus satu motor 15.000. Tiket motor 3.000, orangnya 12.000. 10.000 tiket, 2.000 asuransi. Menurut saya, Curug Ibun Pelangi ini adalah salah satu destinasi yang wajib dikunjungin kalau teman-teman main ke Majalengka. Selain lokasinya berdekatan dengan terasering Panyeweyan, akses ke air terjunnya juga sangat mudah karena lokasinya sangat dekat dengan parkiran mobil atau motor. Nah, yang istimewa dari air terjun ini adalah selain landscape-nya yang indah, di pagi hari juga teman-teman akan disuguhkan pemandangan yang cantik berupa sinar matahari pagi yang menembus pepohonan sehingga membentuk siluet yang sangat indah. Kalau teman-teman tahu Gua Jomblang di Yogyakarta, nah kira-kira ray of light-nya mirip-mirip seperti itulah. Alhamdulillah makan Indomie barusan. Meluncur lagi kita, tapi belum tahu nih destinasinya kemana. Lagi mikir apakah check out aja terus muter-muter atau muter-muter dulu balik hotel. Mau lihat rutenya dulu. Nunggu ada sinyal, ini nggak ada sinyal sini Indosat. Saya pakai Indosat, Telkomsel ada. Air terjunnya tuh tadi nggak begitu jauh ya sebenarnya, turunnya juga. Cuma naiknya lumayan juga. Karena dia anak tangganya tinggi-tinggi ya, jadi untuk naik satu anak tangga tuh kita kayak nanjak gitu, jadi lumayan juga di napas. Saya udah lama nih nggak olahraga. Berhenti dulu dah, kita cek peta. Sekarang kita menuju ke Cibor Pass, Ciboer, nggak tahu gimana nyebutnya. Jadi saya nggak akan menuju ke destinasi kayak apa namanya, kayak air terjun tadi ya. Jadi mau lewatin tempat-tempat yang enak buat riding aja deh. Selain air terjun tadi sebenarnya ada beberapa air terjun lain ya di Majalengka, termasuk danau-danau juga yang bisa jadi destinasi teman-teman semua kalau liburan, mungkin dengan keluarga atau grup, kan kalau lebih enak gitu ya. Tapi kalau untuk riding sebenarnya kayaknya sih lebih banyak ya, jalan-jalan scenic road yang bisa jadiin tujuan riding teman-teman, karena ini view-nya banyak banget, sawah, terasering. Anak sini, anak Majalengka dan sekitarnya mungkin enak banget ini sih kalau salah, harusnya kanan tadi, kasihkan ngomong. Kita muter dulu, aman kan? Aman.
arah Ponpes Santi Asromo Pasir Ayu. Waduh, view-nya nggak ada obat. Turunan tanjakan, turunan tanjakan. Wih, jalannya rusak, cok. Berbahaya. Kalau dari atas nggak kelihatan itu. Dilewatin perumahan gini sama Google Maps. Wih, curam banget. Curam banget, bos. Benar-benar jalan alternatif. Baru jalan utama nih kayaknya. Lihat dong view-nya. Masya Allah. Tau gitu mah nggak usah ke Panyawoyan. Sini aja. Asli, bagus banget. Wah, senangnya. Wih, lihat dong. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat terasering, itu kan biasanya yang terkenal itu terasering Panyawoyan ya di Majalengka. Tapi ternyata itu bukan apa ya? Sebenarnya teman-teman tuh nggak harus ke sana kalau mau nyari terasering ya. Aduh, lihat dong. Gak ada obat. Bagus banget. Asli deh. Rugi tadi ke Panyawoyan. Mendingan kesini aja langsung. Panyawoyannya juga lagi coklat. Recommended banget ini daerah Bantaragung. Ini Bantaragung ya kayaknya. Ciboer. Hamparan sawahnya luas banget. Lebih luas dari Panyawoyan kayaknya. Kalau Panyawoyan deh view-nya nggak tahu deh ya. Saya lebih suka ini sih tapi. Oh, Panjawayan kan di bukit ya, dia lembah gitu ya. Ini juga lembah ya. Maksudnya kalau di Panjawayan tuh dia berbukit-bukit ya. Kalau di sini dia lebih ke lembah gitu. Cuman nggak tahu deh, saya lebih suka di sini. Kita balik ke hotel dulu untuk check out, ambil barang-barang. Setelah itu kemana nanti saya mikir dulu. Setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya memutuskan untuk balik aja ke Jakarta. Besok kerja guys.
masih bekerja kita. Kalau udah bos sih enak. Mau ngapain aja, mau kapan aja bebas. Kita makan dulu, udah jam makan siang, jadi ambil yang deket-deket aja lah, nggak usah pilih-pilih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini dia tempat makannya. Ini parkirnya di mana? Oh, ini. Kebun Nini. Siang ini makannya sate ayam. Bisma enggak. Bingung mau makan apa, jadi yang aman-aman aja lah. Standar aja. Selamat makan teman-teman. Alhamdulillah udah kenyang. Saatnya menuju ke rumah. Pulang. Jadi setelah lihat peta dan memperhitungkan jalur, saya putuskan untuk ngambil setengahnya jalur Pantura. Jadi saya akan lewat tetap tetap sampai daerah mana ya tadi? Kalijati ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat Haurgelis ya kalau nggak salah. Kayaknya saya belum pernah lewat situ, jadi udah sekalian aja lewatin. Wih, landmark Majalengka. Gak usah foto males. Jadi sedikit recap perjalanan kita ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau jalan-jalan di hari Minggu itu enaknya Minggu Senin gitu ya, Minggu ke Senin, bukan Sabtu ke Minggu atau Jumat ke Sabtu. Ya di luar weekend lah, itu sepi, enak, nggak ada antrian, nggak bergejubel. Kalau ke tempat-tempat wisata, teman-teman yang suka foto-foto itu nggak bakal bocor tuh fotonya. Nah, untuk Majalengkanya sendiri asik sih menurut saya. Cuman sayangnya kemarin itu waktunya agak tidak terpakai dikit ya, karena sore-sore hujan. Kemudian sore-sore itu saya pengen main ke daerah itu ya, Tanjakan Kadut. Tanjakan Kadut, Punggung Naga. Rencananya kemarin saya sore itu mau ke sana, jadi sunset di daerah sana. Tapi apa daya, cuaca tidak mendukung. Kemarin terus hujannya deras banget, hujan dan angin petir. Hasil ya udah, emang disuruh istirahat di hotel aja gitu ya. Tempat wisatanya banyak di Majalengka, nggak cuma tempat wisata sih, tapi pengalamannya bagus ya. Nggak perlu ke terasering Panjewuyan, banyak terasering lain. Daerah Cibur itu, Ciboer atau Cibur, itu sangat recommended. Tapi itu kayaknya bukan tempat wisata karena tidak ada retribusi apa segala macam. Nggak kayak Panjewuyan gitu yang ada tiket masuk. Kalau ke Panjewuyan jangan lupa ke air terjun Ibun Pelangi, itu bagus. Jarak dari loket ke air terjunnya mungkin sekitar 200 meter, 200-300 meter. Itu jalan menurun, nggak jauh dan nggak berat di kaki. Yang berat itu naiknya. Karena dia anak tangganya itu tinggi-tinggi, jadi pas naik itu lumayan juga terasa tadi saya.
Dan saya ini kan punya lutut, ada masalah ya lutut kiri, jadi tadi lumayan terasa juga itu, lumayan agak sakit. Retribusi wisatanya murah-murah. Tadi ke air terjun itu cuma 15.000, udah termasuk parkir motor. Tiket 10.000 tambah asuransi 2.000 ya kalau nggak salah, apa 3.000 tadi. Nah yang jadi PR adalah kalau pakai mobil itu kayaknya ribet ke tempat-tempat itu, karena jalannya itu jalan, karena memang sebenarnya bukan tempat wisata, itu kan perkebunan. Teras Ring Panyewoyan itu juga perkebunan. Jadi iya, jalannya jalan perkebunan ya, standar jalan perkebunan. Waduh, nih jalannya pelan-pelan aja dah. Kalau bawa mobil mungkin saya saranin sih jangan di weekend yang apa namanya, bisa keok sekali ya kalau weekend bawa mobil ke situ. Papasan sama motor aja, mobil udah sempit itu jalanan-jalanan itu. Enaknya yang paling bener ya naik motor lah. Dan kelebihannya naik motor kecil gini saya suka juga ya, motor kecil kayak gini untuk di jalan-jalan kayak gitu tuh pas banget sih menurut saya. Banyak tanjakan, turunan gitu. Ini motor kan torsinya di RPM bawah deh, jadi nggak usah gas dalam-dalam, udah enak. Begitu enteng, belok-belok patah gitu, aduh gampang banget. Kalau naik XS kan ya lumayan PR ya, kita harus dituntut untuk harus selalu konsentrasi. Cocok lah di motor. Cuman kalau untuk touring jauh ya butuh stamina motornya segala macam. Ya saya pilih XS deh. Enak tarikannya, biar kata motor tua juga pantangnya 80 100 gitu, enak deh. Ini 80 bannya aja udah nggak enak, bannya enaknya di 60 menurut saya. Di atas itu udah goyang-goyang. Sekedar catatan buat teman-teman yang mau main ke Majalengka via Subang atau Cikamurang, itu banyak jalan yang kondisinya cukup jelek ya, dalam artian jalannya itu retak-retak dan bergelombang. Jadi kalau motor teman-teman ini suspensinya keras misalnya, itu akan sangat tidak nyaman kalau lewat sini. Mendingan teman-teman cari jalur alternatif yang lainnya. Padinya udah berwarna keemasan ya di sini, kayaknya udah mau panen ini. Kalau nggak salah gitu ya, padi kalau warnanya udah keemasan gitu berarti udah hampir dipanen. Luas juga sih di sawahnya. Semoga tidak habis, supaya pangan kita terpenuhi tanpa harus impor. Dari mana ini airnya? Ada bendungan kan dekat situ. Wih, warnanya gold. Gak lama setelah melewati jalan irigasi Wangok, kita langsung join ke jalur Pantura. Ini tepatnya di daerah Indramayu ya. Dan gak jauh kita akan melewati jembatan di mana banyak orang-orang yang nyapu koin di pinggir jembatan itu. Jadi harus ekstra hati-hati kalau lewat sini, karena kadang-kadang mereka ngambil koinnya sampai ke tengah jalan gitu ya.
termasuk orang yang cukup concern dengan tekanan ban, jadi selalu saya cek secara berkala gitu ya. Nggak cuman ke touring doang, tapi di rumah pun sehari-hari saya selalu rutin, minimal seminggu sekali lah. Seminggu sekali itu tekanan ban dicek, karena tekanan ban yang pas menurut saya itu bikin motor jadi enak banget, handlingnya enak, konsumsi BBM-nya juga lebih efisien ya. Nah, ketika lagi anak-anak riding, tiba-tiba saya ketemu antrian kendaraan yang cukup panjang nih. Saya berpikir mungkin ada perbaikan jalan ya, karena biasanya di Pantura itu selalu ada pekerjaan jalan yang bikin macet. Nah, ini ketika saya lewatin ternyata penyebabnya adalah ada truk yang mogok ketika sedang putar balik dan posisinya itu benar-benar melintang menutupi jalanan. Saya berpikir untung saya lewat sini belum terlalu lama gitu ya. Kalau 31 jam kemudian bisa jadi macetnya itu akan sangat panjang gitu ya, berkilo-kilometer. Di Simpang Jomin ini saya mau akhiri aja video saya karena kedepannya ini pemandangannya nggak banyak ya selain kemacetan aja, karena saya harus berjibaku dengan kumpulan orang-orang yang pulang kerja karena ini Senin sore, jadi nggak banyak pemandangan yang bisa saya shoot gitu ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton. Silahkan komen jika ada saran atau masukan atau kritik, dan terima kasih buat yang udah subscribe, yang udah like. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Ciao.